Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zeti Finali SPD MPD dan Ibu Elvin Cahyanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural kelas C. Dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembelajaran berbasis budaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Fiona Aprilia Anggraini dengan NIM 22021020404 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arzelda Arin Amalia dengan akhiran NIM 4063. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nurul Amin dengan akhiran NIM 4136. Saya Melia Adinur Rosalina dengan NIM 2202102041443. Baik, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, terdapat teori pendukung pembelajaran berbasis budaya. Yang kedua, perencanaan pembelajaran berbasis budaya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis budaya. Apa itu pembelajaran berbasis budaya? Pembelajaran berbasis budaya adalah pembelajaran yang dimana menempatkan aspek budaya, bahasa, kognisi, komunitas, dan juga masyarakat sosial sebagai inti dalam proses belajar. Panen tahun 2005 mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis budaya adalah sebuah strategi yang menciptakan lingkungan belajar yang mengintegrasikan budaya dalam pengalaman belajar. Budaya digunakan sebagai alat untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan ilmu, bekerja secara kooperatif, serta memahami keterkaitan berbagai mata pelajaran. Ada 3 teori pendukung pembelajaran berbasis budaya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada teori interaksi sosial, yang kedua teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah teori menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, teori interaksi sosial menurut Joyce dan Weil tahun 2003 menyoroti bahwa pembelajaran berbasis budaya ini merupakan hubungan individu dengan masyarakat. Nah, model pembelajaran ini menekankan negosiasi sosial sebagai bagian dari realitas dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berinteraksi secara demokratis dan produktif dalam masyarakat. Pendekatan ini juga melibatkan kerjasama dalam tugas, pengembangan kurikulum oleh siswa, dan juga pemberian tantangan yang bermakna oleh guru. Kemudian yang kedua ada teori konstruktivisme yang mana dikembangkan oleh Piaget tahun 2000, menyatakan bahwa individu membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan sebelumnya. Kemudian Vygotsky mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui 3 interaksi sosial. Menurut Santrok tahun 2008, ada 3 asumsi utama dalam teori Vygotsky. Yang pertama, kemampuan kognitif untuk berkembang melalui tahapan tertentu. Yang kedua, bahasa memainkan peran penting sebagai alat psikologis dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga budaya. Kemudian yang terakhir ada teori dari Ki Hajar Dewantara yang mana dalam pendidikan menekankan pentingnya interaksi sosial, penghargaan terhadap sesama, serta keseimbangan antara aspek individu dan sosial dalam pembelajaran. Prinsip ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutuwuri handayani menjadi dasar dalam mendidik, di mana guru harus memberikan teladan, membimbing, serta mendukung siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengusung konsep merdeka belajar yang menekankan kebebasan dalam pendidikan dan membubuhkan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian dalam diri peserta didik. Pendidikan harus memberikan kebebasan berekspresi, memperkuat rasa percaya diri, dan mengembangkan harga diri sekaligus mempertimbangkan keberagaman individu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran berbasis budaya. Nah, terdapat 12 petunjuk dalam mengajarkan pendidikan multikultural. Di antaranya,
Yang pertama yaitu peran guru dalam pengajaran materi di kelas. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan materi terkait kelompok etnis. Dengan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai, guru dapat memanfaatkan situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap kelompok etnis. Guru perlu memiliki wawasan yang memadai. Salah satu caranya adalah dengan membaca buku yang membahas sejarah serta budaya berbagai kelompok etnis guna memperkaya pemahaman. Yang ketiga yaitu kesadaran terhadap sikap dan perilaku. Guru perlu memiliki kesadaran terhadap sikap, perilaku, serta pernyataan yang diucapkan terkait kelompok etnis dalam pembelajaran. Yang keempat, membangun citra positif tentang kelompok etnis. Pastikan lingkungan kelas mencerminkan keberagaman budaya dengan citra yang positif. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan media visual seperti poster, kalender, atau majalah dinding yang menggambarkan keberagaman etnis dan ras dalam masyarakat. Yang kelima, kesadaran terhadap sikap siswa mengenai ras dan etnis. Guru tidak boleh mengabaikan perbedaan ras dan etnis dalam kelas dengan beranggapan bahwa anak-anak tidak melihat perbedaan ras atau status sosial ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sejak usia dini telah menyadari keberagaman rasial dan menerima nilai-nilai normatif dari masyarakat. Yang keenam, pemanfaatan sumber belajar yang beragam. Selain buku teks, guru dapat menggunakan berbagai sumber tambahan seperti buku, film, rekaman, atau materi audiovisual lainnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu menunjukkan warisan budaya guru. Guru dapat berbagi pengalaman budaya dan etnisnya sendiri kepada siswa. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif serta mendorong siswa untuk lebih mengenal budaya dan identitas etnis mereka sendiri. Yang kedelapan, menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan siswa. Dalam mengajarkan konsep tentang kelompok etnis, guru perlu menyesuaikannya dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk anak-anak usia dini dan sekolah dasar, materi yang disajikan sebaiknya bersifat konkret dan spesifik. Yang kesembilan, yaitu menghargai potensi siswa kelompok minoritas. Guru perlu memiliki keyakinan bahwa siswa dari kelompok minoritas dapat mencapai kesuksesan akademik maupun karir. Penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi tinggi dari guru terhadap siswa dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik mereka. Yang ke-10, meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua dari siswa kelompok minoritas memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak-anak mereka. Meskipun dalam beberapa kasus mereka mungkin merasa terpinggirkan dari sistem sekolah. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk membangun komunikasi yang baik dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan. 11. Menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Teknik pembelajaran berbasis kerja kelompok dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan integrasi rasial dan etnis di kelas. Dan yang terakhir, 12. Menjamin representasi yang setara dalam kegiatan sekolah. Sekolah harus memastikan bahwa berbagai kelompok etnis dan rasial memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti organisasi siswa, pemandu sorak, dan publikasi sekolah. Dalam lingkungan multirasial penting untuk memberikan representasi yang seimbang guna menghindari kesan bahwa hanya kelompok tertentu yang memiliki peran dominan dalam sekolah. Nah, selanjutnya terdapat beberapa dampak implementasi pembelajaran berbasis budaya. Adapun beberapa dampak yang dapat diidentifikasi antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran budaya. Melalui pembelajaran berbasis budaya, peserta didik memiliki kesempatan untuk lebih mengenal, memahami, dan menghargai budaya lokal mereka. Kesadaran ini juga dapat memperkaya wawasan peserta didik tentang keberagaman budaya di Indonesia, sehingga menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, penguatan karakter.
Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun seperti gotong royong, kejujuran, rasa hormat, serta kepedulian sosial dapat ditanamkan dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Ketika materi pelajaran dikaitkan dengan konteks budaya lokal yang dekat dengan kehidupan siswa, maka pembelajaran terasa lebih relevan dan menarik. Hal ini meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif, apalagi jika disertai dengan metode yang menyenangkan seperti permainan tradisional atau cerita rakyat. Yang keempat, pengembangan keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis budaya dapat mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kegiatan seperti proyek budaya atau eksplorasi seni membantu siswa lebih aktif dan berpikir reflektif terhadap lingkungan sosial budayanya. Yang kelima, meningkatkan peran sekolah dalam pelestarian budaya. Sekolah berperan sebagai lembaga pelestari budaya melalui kolaborasi dengan masyarakat dan tokoh adat. Kegiatan seperti festival budaya dan kunjungan edukatif menjadi sarana penting untuk mewariskan nilai budaya kepada generasi muda serta memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas lokal. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berbasis budaya, di mana dalam penerapannya terdapat 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, di mana belajar tentang budaya ini menempatkan budaya sebagai bidang ilmu dan budaya tidak terintegrasikan dengan bidang ilmu lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan dengan mempelajari konsep-konsep dan informasi tentang budaya tertentu, baik budaya kita maupun budaya orang lain. Lalu yang kedua yaitu belajar dengan budaya, di mana budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Sehingga budaya di sini digunakan sebagai media pembelajaran atau mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yaitu menggunakan lagu daerah pada mata pelajaran bahasa. Ketiga yaitu belajar melalui budaya, di mana pemberian kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman pembelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Contohnya yaitu siswa diminta melakukan pertunjukan teater atas pemahaman mereka terkait suatu topik. Lalu untuk yang terakhir yaitu belajar berbudaya, di mana belajar berbudaya ini merupakan bentuk mengimplementasikan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Selanjutnya terdapat bentuk dan nilai budaya, di mana setiap daerah memiliki bentuk budaya yang berbeda-beda karena maknanya yang berbeda-beda pula. Pertama yaitu cerita daerah. Di sini saya mengambil legenda tentang Jambesari yang menceritakan terbentuknya Kabupaten Jember, di mana nilai yang dapat dipetik yaitu nilai kepatuhan dan penghormatan kepada orang tua. Lalu yang kedua yaitu tari-tarian. Di sini saya mengambil contoh yaitu tarian Lahbako yang berasal dari Jember dengan makna apresiasi dan peran para petani terhadap pertanian tembakau. Lalu yang ketiga yaitu lagu, di mana lagu Cublak-Cublak Suang ini memiliki makna yaitu ketika mencari harta janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi ikutilah hati nurani. Lalu yang keempat yaitu permainan, di mana permainan Gobak Sodor ini berasal dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki nilai yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan kebersamaan antar teman. Baik, di sini terkait pakaian, saya mengambil pakaian dari Madura yang melambangkan karakter masyarakat yang sederhana, jujur, serta berani. Lalu terkait seni pertunjukan, saya mengambil seni pertunjukan musik patrol, di mana musik patrol ini berasal dari Kabupaten Jember yang dimainkan dengan kentongan, seruling, kendang yang terbuat dari kayu maupun bambu. Musik ini memiliki nilai yaitu solidaritas, kebersamaan, serta tradisi. Lalu terkait tradisi, di sini saya mengambil tradisi dari Kabupaten
Banyuwangi yang berjudul Kebo-Keboan yang berguna untuk memohon keselamatan dan kesuburan tanah, sehingga memiliki nilai rasa syukur, gotong royong, dan penghormatan. Lalu terakhir yaitu senjata tradisional, yaitu senjata keris yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan mengandung nilai kehormatan, kedewasaan, keperkasaan, serta spiritual. Baik, materi selanjutnya yaitu ada model pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. Permainan yang pertama yaitu ada permainan cublek-cublek suang. Permainan cublek-cublek suang ini merupakan permainan tradisional yang populer di kalangan anak-anak di Jawa. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok anak yang melibatkan nyanyian dan gerakan. Nyanyian yang biasa digunakan dalam permainan ini yaitu ada cublek-cublek suang dan gundul-gundul pacul. Nilai yang terkandung dalam permainan ini ada kerjasama di mana anak-anak saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan permainan ini. Permainan ini juga menciptakan momen kebersamaan dan persahabatan di antara anak-anak serta memperkuat ikatan sosial mereka. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat mempelajari tentang bagaimana cara permainan ini dimainkan, cara menyanyikan lagu gundul-gundul pacul dan cublek-cublek suang, serta siswa dapat memahami makna yang terkandung dalam lagu ini dan bagaimana cara penerapan nilai-nilai yang terkandung tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Permainan tradisional yang kedua yaitu karapan sapi. Karapan sapi ini merupakan permainan tradisional pacuan sapi yang terkenal di Madura. Nah, dalam permainan ini mengandung nilai-nilai kerja keras, ketekunan, kesabaran dalam merawat sapi, dan kerjasama antar masyarakat desa yang terlibat dalam perlombaan ini. Dalam pembelajaran, siswa dapat mempelajari tentang karapan sapi sebagai bagian budaya dari Madura. Mereka dapat diajak untuk menonton perlombaan karapan sapi dan mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana karapan sapi ini mencerminkan identitas budaya Madura. Selanjutnya yaitu ada lagu daerah. Lagu daerah yang pertama yaitu ada gundul-gundul pacul. Lagu gundul-gundul pacul ini berasal dari Jawa Tengah. Nilai yang terkandung dalam lagu ini yaitu kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dapat belajar mengenai cara menyanyikan dan memahami makna di balik lirik lagu tersebut. Lagu daerah yang kedua yaitu Tanduk Majeng. Lagu ini berasal dari Madura yang sering dinyanyikan dalam berbagai acara, baik dalam konteks budaya maupun perayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam lagu ini yaitu keberagaman yang mencerminkan kebanggaan masyarakat Madura terhadap budaya dan tradisi mereka. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat belajar tentang lagu daerah Tanduk Majeng. Mereka dapat diajarkan cara menyanyikan lagu ini serta makna di balik lirik dan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita rakyat. Nah, model pembelajaran ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, cerita rakyat yang pertama yaitu asal-usul Banyuwangi. Nilai yang terkandung dalam cerita ini yaitu kesetiaan, keadilan, kebenaran, dan pengorbanan. Yang kedua ada cerita Malin Kundang yang mengajarkan bahwa pentingnya menghormati orang tua dan mengajarkan akibat dari kedurhakaan atau menunjukkan bahwa tindakan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat membaca, menceritakan kembali, atau menganalisis karakter pada kedua cerita di atas. Siswa juga dapat berdiskusi tentang nilai moral dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional seperti pakaian dan senjata tradisional. Nah, dalam pakaian di sini ada batik dan kebaya. Batik sendiri merupakan kain yang dihias dengan teknik pewarnaan menggunakan lilin. Batik memiliki berbagai motif yang mencerminkan budaya dari setiap daerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam batik sendiri yaitu nilai kreativitas yang menggambarkan seni dan kreativitas masyarakat dalam menciptakan motif dan desain. Selanjutnya, identitas budaya. Nah, batik sendiri menjadi identitas budaya atau simbol dari setiap daerah
atau warisan budaya yang harus dilestarikan. Dan yang terakhir ada kebanggaan. Nah, batik sendiri meningkatkan rasa kebanggaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya, kebaya. Kebaya merupakan pakaian tradisional dari Indonesia. Nilai yang terkandung dalam kebaya yaitu ada nilai kesopanan yang ditunjukkan dalam keanggunan dalam berpakaian. Yang kedua ada tradisi, yaitu menjaga nilai tradisi dan adat istiadat dalam acara formal dan perayaan dengan menggunakan kebaya itu sendiri. Dan yang terakhir, keterikatan sosial. Nah, kebaya sendiri memperkuat hubungan sosial dalam suatu komunitas. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional yang pertama yaitu keris atau senjata tikam. Nah, senjata tikam ini sangat ikonik dan lekat dengan budaya Jawa, Madura, Bali, Sumatera. Keris bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga benda pusaka yang dianggap memiliki kekuatan magis. Selanjutnya ada mandau. Mandau ini merupakan senjata tradisional dari Kalimantan yang digunakan sebagai senjata dalam pertempuran atau alat untuk berburu dan alat untuk membuka hutan. Dalam proses pembelajaran, kita bisa mengajarkan warisan budaya yang ada di Indonesia meliputi pakaian, senjata tradisional, dan warisan budaya lainnya, serta kita juga bisa mengajarkan cara melestarikan budaya di Indonesia ini agar tidak punah. Kesimpulannya yaitu dalam dunia pendidikan, pendidikan berbasis budaya merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting, terutama di sekolah dasar. Siswa belajar materi akademik serta memahami dan menghargai keragaman budaya di lingkungan mereka ketika nilai-nilai budaya lokal dimasukkan ke dalam proses pendidikan. Siswa mendapatkan manfaat dari hal ini dengan memperkuat identitas budaya yang kuat dan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka. Selain itu, pembelajaran berbasis budaya juga berkontribusi dalam memperkuat karakter siswa, seperti nilai gotong royong, kejujuran, rasa hormat, dan lain-lain yang dapat ditanamkan melalui pengalaman belajar yang kontekstual. Penerapan pembelajaran berbasis budaya memiliki dampak positif yang signifikan bagi siswa, guru, dan masyarakat. Siswa menjadi lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran ketika materi pelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga membantu guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih menarik dan relevan, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang latar belakang budaya siswa. Dengan demikian, sekolah berperan sebagai agen pelestarian budaya yang efektif, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, dan memastikan bahwa budaya lokal tetap terjaga. Selesai sudah presentasi dari kelompok 7 mengenai pembelajaran berbasis budaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang sudah menyimak video presentasi kelompok 7. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video ini, kami memohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.